Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? I hope all of always fine like Bu Gesti. Ketemu lagi dengan Bu Gesti di sini dan Bu Gesti berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti Bu Gesti. Okay? Now we learn about the lesson 5 and lesson 5 it's about things at home. Ya. Jadi kita belajar ke pembelajaran 5, di mana pembelajaran 5 itu kita mempelajari tentang things at home. What is the meaning of things at home? Okay, the meaning of things at home is benda-benda yang ada di rumah. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang apa saja benda-benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Okay? Are you ready to start the lesson today? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran atau let's go to the next slide. This slide tell about the learning objectives. Jadi slide ini bukan bercerita ya. Slide ini menyajikan tentang learning objectives. What is the meaning of learning objective? Learning objective adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan learning objective of things at home. Jadi tujuan pembelajaran kita tentang mempelajari benda-benda yang ada di rumah itu apa? Yaitu to know kinds of things at home, untuk mengetahui berbagai jenis benda-benda yang ada di rumah. Ya. Jadi anak-anak pasti tahu dengan rumahnya masing-masing ya, kira-kira ada benda-benda apa saja yang ada di rumah kalian. Ya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, let's go to the next slide or let's go to the material, to subject. The first, we learn about parts of the rooms at the house. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah parts of the rooms at the house. Jadi bagian-bagian dari bagian-bagian ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian masing-masing. Before we learn about the things at home, we must know about the parts of the rooms at the house. Jadi sebelum kita menyebutkan benda-benda yang ada di rumah, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari rumah tersebut. Karena setiap bagian rumah itu mempunyai the different things, ya. Because each rooms have a different things. Jadi setiap ruangan itu mempunyai benda-bendanya tersendiri. Ya, paham ya? Oke. We will know about the parts of the rooms at the house. Jadi kita harus mengenal dulu ruangan-ruangan, bagian-bagian yang ada di rumah kita. First, we have a living room, and then we have a bedroom, and then we have a kitchen, and the last we have a bathroom. This is part of the room at our house. Jadi ini adalah bagian-bagian dari rumah kita. Bagian ruangan yang ada di rumah kita. Ada living room, ada bedroom, ada kitchen, and ada bathroom. There are four rooms at our house. Ada 4 ruangan yang ada di rumah kita. So, we will learn about what things in the living room. Benda-benda apa saja yang ada di living room. What is the meaning of living room? Living room itu ruang tamu. Bedroom itu adalah kamar tidur. Lalu kitchen itu adalah dapur. Dan bathroom itu adalah kamar mandi.
Oke, sekarang kita langsung pelajari masing-masing benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. We'll go to the next slide. Things in the living room. Things in the living room berarti benda-benda yang ada di ruang tamu. Ada, what is it? And the first, there is a clock in living room, and then television, and then sofa and table. But there are so many kind things in the living room. Jadi masih ada banyak lagi benda-benda yang ada di ruang tamu. Selain yang sudah disebutkan Bu Gesti ini, ada living room, maksudnya ada clock, jam dinding, television, TV, sofa, ya, di situ ada, lalu table-nya. Ya, paham ya? Oke. Next, things in the bedroom. Lalu berikutnya, then there is a bed, tempat tidurnya, pillow, bantalnya, bolster, guling, and blanket. Things in the bedroom, bed, pillow, bolster, and blanket. Jadi ada tempat tidur, kasur, ya, lalu ada bantal, guling, dan selimut. Ini ya. Next. Things in the kitchen. Ya, sudah ada bayangan ya, benda-benda yang ada di kitchen. What is the meaning of kitchen? Dapur. Oke, betul. The first, we will find this thing in the kitchen. And then, next, yeah. There is a stove in the kitchen. And knife, frying pan, and pan. Jadi ada stove, kompor, lalu knife, pisau, frying pan, penggorengan atau wajan, lalu yang berikutnya pan, yaitu panci. That is a things in the kitchen. Jadi ini adalah benda-benda yang biasanya kita temui di dapur. Tadi di living room sudah, bedroom sudah, sekarang kitchen ya. Diperhatikan betul, oke. Next, things in the bathroom. Yang berikutnya adalah benda-benda yang ada di kamar mandi. Bathroom itu kamar mandi. Do you know this? And this, and this, and this. The first picture is towel. Ya, itu yang benda yang ada di kamar mandi ya, ada towel. Lalu ada bathtub, ya, bak mandi. Jangan dibayangkan kalau bathtub itu bentuknya yang kita nyemplung, maksudnya kita masuk sebadan kita semua, tidak. Yang dimaksud bathtub itu adalah bak mandinya, ya, bathtub itu adalah bak mandinya. Lalu gayungnya yaitu diaper. Lalu yang berikutnya, ya, ini ada kloset. Jadi ada towel, ada bathtub, lalu ada diaper, lalu berikutnya ada kloset. Ya, di sini. Sebetulnya benda-benda yang tadi sudah disebutkan mulai dari living room sampai dengan bathroom tidak hanya ini, tetapi masih banyak lagi. Ya, jadi nanti anak-anak bisa melihat setiap rumah pasti akan berbeda. Each home atau each house. Jadi setiap rumah maybe have a different things. Jadi mungkin mempunyai perbedaan benda-benda yang ada. Rumah satu dengan yang rumah satunya tidak sama, ya. Oke. Paham ya? Do you understand? Ya, baiklah. Ini mudah sekali anak-anak. Ini juga sudah pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, ya kan?
pada saat kalian kelas berapa 1, kelas 2, kelas 3, 4 ini sudah pernah dipelajari semua. Jadi kalian tinggal ini aja ya. Oke? Next, kalau sudah dijelaskan semua dengan Bu Gesti, this time is assignment. Saatnya untuk memberikan assignment. Nah, ini adalah assignment-nya. Give 3 examples of things for each room. Jadi berilah 3 contoh benda pada masing-masing ruangan. Tadi kan Bu Gesti sudah memberikan contoh nih, ya kan? Tadi Bu Gesti sudah memberikan contoh. Lah kalian berikan lagi 3 contoh lagi, kan bendanya masih banyak. Living room. Beri contoh 3 lagi yang berbeda dengan yang sudah disebutkan Bu Gesti. Jadi yang berbeda. Kalau yang tadi sudah disebutkan Bu Gesti berarti tidak boleh disebutkan lagi, ya kan? Kalian mencari lagi 3 benda di setiap ruangan tadi. Living room apa, bedroom apa, kitchen apa, lalu berikutnya bathroom. Jadi kalian menyebutkan lagi ada 4 ruangan, tadi, dan setiap ruangan ini kalian memberikan 3 contoh bendanya selain yang sudah disebutkan Bu Gesti tadi. Paham ya? I think it's so simple. Ya, jadi saya kira ini adalah sangat mudah. Jadi kalian nanti bisa melihat di kamus atau kamus bergambar, silakan. Ya, mudah sekali kalau kalian memperhatikan dengan baik. Oke, saya ulangi lagi untuk assignment-nya, yaitu berikan 3 contoh benda pada setiap ruangan tadi yang bendanya berbeda dengan yang sudah disebutkan Bu Gesti. Karena masih banyak lagi benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Oke? I think it's enough ya. Saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Don't forget to do your assignment on time ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya tepat waktu. Thank you for watching and see you next week. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.